Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, aku akan kasih tahu FR UTBK 2020 untuk gelombang kedua atau tahap kedua untuk hari yang kedua tanggal 21 Juli 2020. Oke, langsung saja ya. Subtes yang pertama, pengetahuan kuantitatif. Ini masih aku akumulasikan dengan yang tahap pertama gitu ya. Untuk yang keluar pada gelombang kedua ini, aku tebalkan gitu. Tapi yang gelombang pertama tetap aku sertakan karena itu tetap mungkin keluar di gelombang kedua gitu ya. Yang pertama, soal tentang perbandingan. Soal tentang perbandingan ini ada sedikit perubahan ya, ada tambahan. Dimana sebelumnya cuma dibahas tentang perbandingan senilai. Pada yang kedua ini, gelombang kedua, ada tentang perbandingan berbalik nilai. Perbedaannya, perbandingan senilai dan berbalik nilai, dan contoh soalnya sudah aku pernah jelaskan di salah satu videoku. Cek aja di prediksi UTBK 5 di video di channelku. Di situ ada tipe soal yang menggunakan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Di situ ya. Silahkan dicek. Kemudian yang kedua, persamaan kuadrat. Tipe-tipe soal tentang persamaan kuadrat sudah aku jelaskan di satu video yang tersendiri. Silakan dicek. Kemudian yang ketiga, soal tentang matriks. Beberapa sudah aku upload dalam versi yang terpisah, tapi untuk yang dalam satu video full tentang matriks segera masih belum diupload gitu ya. Kemudian tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse sudah saya upload videonya tentang materi tersebut, masih hangat. Kemudian ada soal tentang menentukan nilai X dan Y. Kemudian ada soal tentang peluang, soal tentang fungsi kuadrat. Soal ini juga udah aku upload ya. Tipe-tipe soalnya semuanya sudah aku buka semuanya di video tersendiri, silahkan dicek. Kemudian soal tentang peluang permutasi gitu ya. Kemudian soal tentang grafik fungsi atau fungsi kuadrat juga sudah aku upload tipe-tipe soalnya, silahkan dicek, masih hangat. Nah ini nih yang baru di gelombang 2, yaitu ada soal tentang bangun ruang. Soalnya tipe-tipe soalnya yang part 1 sudah aku upload ya, silahkan dicek, masih hangat banget, masih panas malah. Kemudian soal tentang deret, soal tentang program linear. Nah ini yang baru banget, itu ada soal hitungan dengan simbol-simbol asing, kayak simbol yang sebenarnya nggak ada di dalam matematika gitu, kayak punya simbol asing gitu. Itu bentuknya kayak soal bilangan biasa, lebih ke penalaran logika gitu ya. Nanti akan coba aku buatkan videonya tersendiri segera. Oke, tunggu aja, subscribe. Oke, subtes yang kedua, PBM, pemahaman bacaan dan penulis. Masih ada ini gabungan ya dengan yang gelombang pertama, penulisan kata-kata ilmiah, kata gabung, makna kata, konotatif dan denotatif, susunan kalimat, dalam hal ini menyusun paragraf padu gitu ya. Jadi ada beberapa kalimat disusun menjadi paragraf yang padu. Ini masih keluar. Kemudian simpulan dan gagasan pokok selalu keluar, menambahkan kalimat dalam bacaan, ejaan yang disempurnakan, sinonim ini juga selalu keluar gitu ya. Antonim, menambahkan kata rumpang, kalimat dengan pola yang sama. Jadi kita menentukan suatu kalimat dengan pola yang sama seperti pada soal gitu ya. Kemudian ada soal tentang tanda baca. Kemudian ini yang juga masih baru ya, ada kata ganti yang tepat. Jadi ada suatu kata di kalimat atau teks yang disediakan, kita menentukan kata ganti yang tepat supaya lebih oke gitu ya. Kemudian ada FR yang baru juga, ada soal tentang mengembangkan atau menyempurnakan kalimat yang disediakan gitu ya. Itu yang baru. Kemudian yang subtes yang ketiga tentang penalaran umum, ada bacaan tapi sederhana, nggak panjang sepanjang PPU gitu ya. Dan PU ya tetap ada hitungannya walaupun nggak sesusah PK gitu ya. Materi yang pertama ada menentukan suatu informasi dari grafik tabel dan mencari rata-rata dan presentase dari grafik. Kemudian penalaran logis, penalaran analitis, sebab akibat,
Bahasa Panda, gagasan pokok, ini selalu keluar nih gagasan pokok gitu ya. Simpulan juga, pernyataan yang benar dan salah, menentukan pernyataan yang benar atau salah. Dan sinonim dan antonim, pernyataan yang menguatkan dan melemahkan pada teks. Nah ini baru nih, FR yang baru ya, yang keluar kemarin, pernyataan yang menguatkan dan melemahkan pada teks gitu. Kemudian yang selanjutnya, pengetahuan dan pemahaman umum PPU. Ada yang dapat bahasa Inggris, tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi mayoritas sih tetap bahasa Indonesia, cuman nggak menutup kemungkinan ada juga bahasa Inggris. Dan teksnya lebih panjang dari PU jelas. Soalnya ada sinonim, antonim, gagasan pokok, simpulan, ide pokok. Dan yang baru nih ada kata rujukan, itu baru banget gitu ya. Oke, subtes yang terakhir bahasa Inggris. Grammar yang keluar dan menentukan kata dengan makna yang sama. Ini tergantung banget sama vocab kita ya. Kemudian keterkaitan antar paragraf, sinonim dan antonim, kata yang merujuk pada bacaan. Kemudian kata ganti yang tepat agar padu. Ini udah mirip-mirip kayak ini ya PPU, cuman dalam bahasa Inggris gitu ya. Kata ganti yang tepat agar padu. Kemudian maksud dari kata yang ditandai, ini maknanya sama, ini sama juga kita menguji kosakata kita gitu ya. Kemudian ada kalimat yang tidak sesuai dengan isi paragraf, ini juga mirip dengan PPU, yang kalimat yang benar atau yang salah gitu ya. Kemudian ada ini yang baru banget nih, menentukan sikap atau respon pembaca terhadap bacaan gitu ya. Ya kurang lebih begitu untuk FR hari kedua tanggal 21 Juli 2020. Untuk beberapa video sudah aku upload, silahkan dicek. Kalau kalian punya request video lain yang ingin segera aku bahas, silahkan komen di bawah. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.